Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 mata kuliah teori sosiologi akan menjelaskan materi Max Weber, yaitu masyarakat modern, agama dan munculnya kapitalisme, birokrasi, dan struktur otoritas. Nah, yang akan menjelaskan materi tersebut ada saya, Dina Hamidatul, yang akan menjelaskan birokrasi, Fani Fauzia yang akan menjelaskan masyarakat modern dan struktur otoritas. Yang terakhir ada Irfan Zikri yang akan menjelaskan agama dan munculnya kapitalisme. Yang pertama, masyarakat modern. Menurut Max Weber, kehidupan modern ditandai oleh melemahnya pola-pola kehidupan tradisional dan berkembangnya rasionalitas. Masyarakat modern lebih menggunakan perhitungan-perhitungan rasional tentang cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, masyarakat modern lebih percaya pada perhitungan rasional yang masuk akal daripada percaya pada nasib atau campur tangan ilahi. Kedua, agama dan munculnya kapitalisme. Weber melihat bahwa kapitalisme berkembang pesat di Eropa Barat pada abad ke-16 hingga 19, di mana masyarakat mulai mengalami perubahan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri yang lebih kompleks. Pada masa ini, kapitalisme sebagai sistem ekonomi mulai berkembang dan menggantikan sistem feodal sebagai basis ekonomi. Nah, menurut Max Weber, agama memainkan peran penting dalam perkembangan kapitalisme di Eropa Barat. Ia berpendapat bahwa agama Protestan, khususnya Calvinisme, memberikan dorongan dan pengaruh yang signifikan dalam membentuk proses kerja yang sangat menghargai kerja keras, efisiensi, dan akumulasi kekayaan. Weber menyimpulkan bahwa Calvinisme sebagai sebuah iman memiliki pengaruh besar bagi lahirnya kapitalisme. Doktrin Calvin menerangkan upaya dan tujuan yang luar biasa berbeda dari agama-agama lainnya, sekalipun tetap memuat konsep yang sama seperti keselamatan dan takdir. Ketekunan, sikap hemat, ketenangan hati, dan kebijaksanaan merupakan doktrin yang dipercaya penganut Calvinisme bakal mengantarkannya pada kebahagiaan sejati. Praktik keseharian para Calvinis dalam usahanya meraih surga berimplikasi terhadap lahirnya ekonomi rasional, yaitu kapitalisme. Inilah bagian estetis dari Calvinisme yang dibungkus dalam 3 doktrin untuk tujuan pencapaian jiwa sempurna di akhirat, namun justru menggandeng kapitalisme sebagai rekanan sosial di dunia. Keberhasilan para penganut Calvinisme di akhirat diukur dari keberhasilan yang diperolehnya di dunia. Upaya menghindari kemiskinan di dunia secara langsung mengharuskan menjadi kaya. Keadaan miskin menunjukkan ketidakmampuan seseorang yang juga menunjukkan kemalasan seseorang. Namun, Weber juga menyadari bahwa agama bukanlah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kapitalisme. Ada faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial yang juga memainkan peran penting. Selain itu, ia juga mengakui bahwa pengaruh agama dapat berbeda di negara-negara lain, tergantung pada konteks sosial dan budaya yang berbeda. Weber juga mengidentifikasi karakteristik penting dari kapitalisme, termasuk kepentingan pada perkembangan teknologi, efisiensi produksi, dan akumulasi kekayaan. Ia juga menyoroti adanya kelas sosial yang terbagi antara kapitalis dan pekerja, di mana kapitalis memiliki kekuasaan dan kendali atas produksi dan sumber daya, sedangkan pekerja hanya memiliki tenaga kerja sebagai aset mereka. Meskipun Weber mengakui bahwa kapitalisme memiliki dampak positif dan perkembangan ekonomi dan teknologi, ia juga mengkritik kapitalisme karena cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Ia melihat bahwa kapitalisme dapat menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang besar, dan seringkali tidak memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Nah, begitu materi tentang agama dan munculnya kapitalisme. Nah, menurut Weber, beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan kapitalisme diantaranya, selain atas gereja Protestan yang sudah dijelaskan di atas, yang memberikan nilai positif pada kerja keras, disiplin, efisiensi, dan akumulasi kekayaan, revolusi industri juga memungkinkan perkembangan teknologi dan produksi dalam skala besar. Kemudian sistem perbankan modern yang memungkinkan akses ke modal dan kredit dalam jumlah besar, sehingga mempercepat proses akumulasi kekayaan. Kemudian kemajuan dalam administrasi publik, termasuk perkembangan birokrasi yang lebih efisien dalam mengelola sumber daya.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang birokrasi. Menurut Max Weber, birokrasi memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat modern karena birokrasi merupakan salah satu bentuk organisasi yang paling cocok untuk mengatasi masalah-masalah yang kompleks dalam masyarakat modern. Konsep birokrasi menurut Max Weber adalah suatu bentuk organisasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip rasional dan impersonal. Yang pertama yaitu struktur hierarkis, yang kedua aturan dan prosedur yang jelas, yang ketiga pemisahan antara urusan pribadi dan urusan jabatan, yang keempat spesialis dan pembagian tugas. Yang terakhir, otoritas. Otoritas menurut Max Weber adalah kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk mempengaruhi orang lain dan membuat mereka melakukan tindakan tertentu atau mematuhi perintah tertentu. Otoritas berbeda dari kekuasaan yang mengacu pada kemampuan untuk melakukan tindakan tanpa memerlukan persetujuan dari orang lain. Nah, Weber membedakan 3 jenis otoritas yang berbeda. Yang pertama, otoritas tradisional. Jenis otoritas ini didasarkan pada kebiasaan dan tradisi yang telah berlangsung lama dalam masyarakat. Orang-orang menghormati dan mengikuti pemimpin yang dipandang memiliki otoritas karena posisinya yang diwariskan secara turun-temurun atau karena kedudukannya yang diakui secara kolektif. Yang kedua, otoritas karismatik. Jenis otoritas ini didasarkan pada kualitas pribadi dari seorang pemimpin yang dianggap memiliki kekuatan atau keistimewaan khusus. Seorang pemimpin karismatik memperoleh pengikutnya karena kualitas pribadi seperti keberanian, kebijaksanaan, atau kekuatan kepribadiannya. Yang terakhir, otoritas rasional legal. Jenis otoritas ini didasarkan pada aturan dan prosedur yang terstandarisasi dan rasional. Otoritas ini biasanya dimiliki oleh pejabat pemerintah, manajer, atau pemimpin organisasi yang ditunjuk berdasarkan kemampuan dan kualifikasi mereka yang relevan dengan tugas yang diemban. Otoritas rasional legal seringkali diatur dalam hukum dan peraturan, dan para pemimpin harus mengikuti aturan-aturan tersebut dalam melakukan tindakan dan pengambilan keputusan. Akan tetapi, Weber melihat bahwa setiap jenis otoritas memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, dan keberhasilan suatu bentuk otoritas dalam mempengaruhi orang lain tergantung pada kondisi dan situasi yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, Weber tidak menganggap satu bentuk otoritas lebih baik dari yang lainnya, melainkan mengakui pentingnya memahami setiap jenis otoritas dalam konteks sosial dan sejarah yang diberikan.